Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI-Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 91 dan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga sebagai tanda iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di hari Minggu ini, di tengah kondisi kita seperti ini, ya, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan yang terbaik. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Bapa. Engkau yang baik, Engkau mulia, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang berkuasa Tuhan. Di waktu yang seperti ini Bapa, kami tahu Tuhan Engkau tetap menjamah semua setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami Tuhan Yesus, Engkau hadir di situ Tuhan Yesus. Biar perkenanan-Mu turun Tuhan Yesus atas kami Tuhan Yesus, di setiap rumah, di setiap jemaat-jemaat GBI Cililitan Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Pencipta segala yang ada.
kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan Yesus, gak ada yang lain Tuhan Yesus. Biar kami terus menerus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biar sebentar kami mau mendengar Tuhan Yesus, isi hati-Mu Bapa lewat pembicara Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus pembicara ini Tuhan Yesus. Dan Kau juga Tuhan Yesus buka setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar kami bisa menaruh firman itu di dalam hati kami Tuhan Yesus. Buka telinga kami agar kami bisa mendengarnya Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat yang di rumah Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Saya percaya apa yang Tuhan kerjakan buat kita, buat dunia ini, pasti sangat bermanfaat. Pasti sangat mendatangkan berkat yang luar biasa buat kita semua. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan atau hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan secara online Tuhan. Kau berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melawat setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang ke-8. Kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Bapak Ibu Saudara, 75 tahun bukan satu hal yang singkat, tetapi sangat-sangat lama. 75 tahun kita boleh lewati, kita boleh arungi, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa juga kita juga masih ada di dalam pandemi COVID-19. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami, saya juga alami. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, sharing buat Bapak Ibu Saudara, apa yang saya alami dan kita semua alami, bahkan dunia ini alami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID-19 belum reda. Bukan iklan, tetapi ini memang kenyataan sampai hari ini belum reda. Kita semua berdoa, berpuasa, bahkan kemarin kita berpuasa dan berdoa selama 90 hari. Tetapi seolah-olah tangan Tuhan, telinga Tuhan kurang mendengar, tangan Tuhan kurang panjang. Ketahui Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Atau pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi saya percaya ini ada dalam rencana Allah yang sempurna. Kalau pada kesempatan hari ini kita mengalami pandemi, guncangan yang luar biasa. Saya teringat akan cerita di mana ketika Tuhan kita Yesus Kristus itu hidup. Ketika itu bangsa Israel ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Namanya orang dijajah itu pasti tidak bebas. Makan kurang, mungkin kita sakit tidak diperdulikan, kita kekurangan, kita kehausan tidak peduli. Karena kita dijajah, sama seperti bangsa kita Indonesia pernah dijajah. Kita boleh tanya kepada kakek kita mungkin, bagaimana waktu kita dijajah? Keadaan bangsa ini waktu dijajah. Bapak Ibu Saudara, satu saat Yesus datang dengan mukjizat yang luar biasa. Membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Semua orang, murid-muridnya kagum. Tapi kalau saya lihat saya baca di Alkitab, yang paling dikagumi oleh murid-murid Yesus atau bangsa Israel kala itu adalah Tuhan
memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul. Bahkan diulangi, 4.000 laki-laki diberikan makan dan sisa 7 bakul. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Mereka berpikiran begini, wah ini pantas Yesus dijadikan seorang raja. Karena apa? Karena semua apa yang menjadi kebutuhan kampung tengah perut kita itu dipenuhinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu saat Yesus disalib. Singkat cerita dia mati dan bangkit. Tetapi murid-muridnya nggak tahu kalau Yesus itu bangkit. Murid-muridnya berpikir demikian, yang tadinya saya ingin jadikan dia raja, kok mati gitu ya, nggak sanggup. Keadaan itu sama seperti saat ini. Ketika kita membutuhkan Tuhan, kok seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Ketika kita membutuhkan Tuhan, kok Tuhan tidak dengar doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Yesus mati dan bangkit, ada waktu 40 hari. 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini, saudara dan saya itu tidak ditinggalkan. Masih ada Yesus. Dia bangkit. Dia menyertai kita. Dia tidak tinggalkan kita. Jadi hari-hari ini mungkin kita merasa putus asa. Kok gak ada pertolongan dari Tuhan? Perlu saudara ketahui bahwa Yesus melalui Roh-Nya yang kudus bersama dengan kita. Coba kita baca. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Ini judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di salib, itu murid-muridnya mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka hopeless, mereka tidak ada harapan. Oleh sebab itu mereka mulai pulang kampung. Mereka mulai sibuk dengan dunia mereka. Petrus mulai mencari ikan lagi. Nah satu saat ketika muridnya pulang kampung ke Emmaus gitu ya. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saya akan bacakan ayat 21-nya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di sini saya garis bawahi, padahal pada dahulu kami mengharapkan. Bapak Ibu Saudara, seperti sekarang ini kita mengharapkan Tuhan. Kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan bukan saja memenuhi kebutuhan jasmani kita. Apalagi cuman kampung tengah. Tetapi Tuhan punya pemikiran setelah dari dunia ini, ada tempat buat saudara dan saya. Mari jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita dengan tidak membaca Alkitab lagi. Kebiasaan baik kita dengan berdoa. Mari jangan tinggalkan. Sebab disitulah ada jawaban doa yang Bapak Ibu Saudara dan saya perlukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mulai tinggalkan doa, kita mulai tinggalkan baca Alkitab kita, maka semuanya tidak ada hikmat. Blank, hidup kita akan kosong. Kita tidak akan ada tuntunan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
mari kita pakai pikiran Kristus, bahwa Kristus tidak hanya memberkati secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Bahkan dia berpikir setelah dari dunia ini kita akan berkumpul di surga nanti. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu waktu saya teringat akan cerita atau kisah Ayub. Haleluya. Di dalam kisah Ayub itu ada 42 pasal. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 42, itu keadaan Ayub sangat luar biasa. Kita tidak tahu apakah kita sanggup kalau posisi kita ada seperti Ayub. Di dalam pergumulan saya, kita maksudnya, saudara dan saya bahkan seluruh dunia bergumul mengenai COVID ini, saya ditunjukkan oleh Ayub ini, kitab Ayub ini yang sangat luar biasa. Di ayat 6 dikatakan, pas Ayub 1 pasal 6, Ayub 1 ayat 6 sampai ayat 12 ya. Saya ceritakan saja. Tuhan itu sangat bangga sama Ayub. Ketika Tuhan sedang bersama dengan anak-anak Tuhan, dari kejauhan Tuhan lihat iblis sedang berjalan. Lalu dipanggil iblis. Iblis, lagi ngapain lo? Biasa Tuhan, saya lagi keliling dunia gitu. Lalu Tuhan dengan bangganya berkata, iblis, lu lihat Ayub enggak? Dia hambaku yang paling setia. Dia katakan demikian. Tuhan bangga. Bahkan di sini ditulis, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti dia, seperti Ayub. Lalu iblis dengan tenang berkata begini, ya jelas aja Tuhan, Engkau yang pelihara dia, Engkau yang pagari dia. Singkat cerita, iblis mendapatkan izin dari Tuhan. Dan sekejap, sekonyong-konyong, tiba-tiba Ayub miskin, kin. Anaknya mati, hartanya habis. Bahkan istrinya meninggalkan dia. Terlebih lagi, masih ada penyakit di dalam tubuhnya. Kalau dia gatal, dia ngambil beling, dia garuk gitu. Kadang saking gatalnya. Bapak Ibu Saudara, ini Ayub adalah orang yang paling saleh ketika itu. Dicatat di dalam Alkitab. Tuhan izinkan boleh terjadi sesuatu yang di luar prediksi, di luar paradigma kita, di luar kemampuan kita bahkan. Bayangkan, sakit apa? Salah apa saya? Kok tiba-tiba dapat kutuk seperti ini? Bahkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya berkata, "Yuk, lu dosa apa?" gitu. Kalau seperti sekarang ini, kalau itu terjadi pada saya, pasti teman-teman saya, saudara-saudara seiman saya akan berkata, "Bet, lu punya dosa apa?" gitu. Sampai lu bisa sakit sedemikian rupa, miskin sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, coba kita bayangkan keadaan Ayub dengan keadaan kita saat ini. Belum ada apa-apanya. Belum ada setitik kesetiaan Ayub, ketaatan Ayub, penderitaan Ayub, itu yang kita alami pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita kembali kepada doa kita, kebiasaan baik kita berdoa buat bangsa dan negara, buat pemimpin-pemimpin kita, buat saudara-saudara seiman kita. Lalu kita juga terus membaca firman Tuhan. Sebab dari situ ada jawaban. Dari situ ada kekuatan yang muncul. Agar kita dapat dijamah oleh Tuhan. Bertekun dalam pembacaan, setia dalam doa kita. Dan gunakan pikiran Allah. Mungkin kita berpikir saat ini, Tuhan kenapa Engkau tinggalkan kami? Seperti Yesus ketika dia ingin disalib.
setelah disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan merasa ditinggalkan, Yesus merasa ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus tidak meninggalkan kita. Acap kali kita yang meninggalkan dia. Kita lupa pada jam-jam doa kita. Kita lupa bertekun dalam pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah itu luar biasa. Dia pasti tidak akan sedetik pun meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu menuntun hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat akan orang-orang muda pada zaman itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang ada di dalam Daniel 3, khususnya di ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Ini yang penting, yang harus kita garis bawahi. Tetapi seandainya tidak, dikatakan begitu. Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di posisi demikian, terpojok, sudah nggak ada pertolongan, sudah tidak hopeless, sudah tidak ada apa-apa yang kita dapat andalkan. Apakah kita masih memegang? Apakah iman kita masih percaya bahwa Yesus satu-satunya Allah yang patut kita sembah? Yesus satu-satunya Allah yang dapat menolong kita? Kalau kita lihat dari cerita ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat luar biasa. Dia katakan bahwa sekalipun tidak Tuhan tolong, dia tidak akan menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saya menghimbau dari tempat ini, mari bangkitkan iman kita. Bangkitkan kepercayaan kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan ada satu lagi pahlawan iman yang ditulis dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ini sangat luar biasa. Kenapa Abraham disebut bapak seorang orang beriman? Ini karena ayat ini yang sangat luar biasa. Saya bacakan di dalam Roma 4 ayat 18. Di sini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekali lagi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh bayangkan tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini masih bisa hidup, masih sehat, masih bisa makan, walaupun mungkin tadinya 3 kali jadi 2 kali, itu pemeliharaan Tuhan atas kita. Jadi mari jangan tinggalkan iman saudara. Hanya lantaran Bapak Ibu Saudara butuh makan. Mungkin di seberang sana Bapak Ibu Saudara bisa dapat lebih baik. Tetapi percayalah, Tuhan pasti akan pelihara saudara dan saya. Amin. Sebab itu di penghujung sharing firman saya, sekali lagi saya katakan bahwa mari pakai pikiran Allah.
Jangan pakai pikiran kita. Pakai pikiran Allah untuk mengetahui rencana Allah yang luar biasa. Saya percaya di balik semua ini ada rencana Allah yang luar biasa yang akan kita terima. Yang kedua, tetap setia dalam jam-jam doa kita. Jangan tinggalkan. Lalu yang ketiga, bertekun, tetap bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan dunia ini. Cepat atau lambat, pasti COVID-19 ini akan berlalu. Dan segala sesuatu yang Bapak, Ibu, Saudara rindukan pasti akan dipenuhi. Seperti kembali kepada Ayub. Ketika Ayub di akhir pasal 42 dikatakan bahwa keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Mari kita tetap percaya bahwa Allah kita, Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Bukan saja di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, tetapi untuk dunia ini, untuk bangsa kita Indonesia. Bangsa Indonesia sudah merdeka 75 tahun dan kita pasti merdeka dari kesusahan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan berikan kepada kami kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Tuhan, lawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan. Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan. Para pejabat tinggi Tuhan. Legislatif dan eksekutif Tuhan. TNI dan Polri Tuhan. Bapak, berikan roh takut akan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat kota di mana kami boleh tinggal Tuhan. Jakarta. Kami berdoa Tuhan buat gubernur kami, Bapak Anies Baswedan dan wakilnya Tuhan, Bapak Riza. Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Untuk mereka boleh Tuhan memimpin kota kami Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera. Kami lepaskan sukacita atas Jakarta. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bapak, pakai hamba-Mu ini Tuhan semakin luar biasa. Dengan pengurapan, dengan hikmat yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Berkati keempat wakilnya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Buat karayon-karayon yang ada di bawah GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan. Bapak, berkati mereka Tuhan. Berikan hikmat yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan. Buat karayon kami. Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, berikan kepadanya hikmat, pengurapan Tuhan, perlindungan yang sempurna Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Asang Gunawan Tuhan, dan Ibu Leni Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus berkati mereka Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Pakai mereka semakin dahsyat, semakin luar biasa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, buat gembala-gembala cabang yang ada di Rayon 1G Tuhan. Bapak, hikmat dan pengurapan-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Yang sedang mendengarkan Tuhan. Yang sedang melihat Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka. Angkat dari segala kesusahan mereka Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Berikan keharmonisan dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati sekolah anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari semua yang percaya bahwa Tuhan telah mengenapi firman-Nya atas doa-doa kita, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum berpisah, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sembah Engkau